Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, benarkah umur umat Islam hanya 1500 tahun? Dan inilah hadis tentang umur umat Islam dengan nubuat akhir zaman. Umur manusia identik dengan umur umat Nabi Muhammad SAW. Kiamat itu terjadi jika bersamaan waktunya dengan peristiwa akhir zaman. Ketika ditiupnya angin lembut dari Yaman itu hanya akhir dari umur umat Islam dalam kejadian kematian serentak. Menurut banyak pendapat, beberapa ulama termasuk Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Hawi, umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Nabi SAW sendiri diutus pada akhir-akhir 1000 yang ke-6. Maksudnya berarti separuh kedua darinya, sekitar tahun ke-5500. Berarti umur umat Islam ini lebih dari 1000 tahun dan kurang dari 1500 tahun. Imam As-Suyuti menegaskan, tidak mungkin umur umat Islam lebih dari 1500 tahun. Pemahaman hadis umur umat Islam. Pertama, dalam sahihnya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Terjemahan bebas hadis ini ialah, perumpamaan eksistensi kalian umat Islam dibanding umat-umat sebelum kalian ialah seperti waktu antara salat asar hingga tenggelam matahari. Ahli Taurat Yahudi diberi kitab Taurat, lalu beramal sehingga tatkala mencapai tengah hari zuhur mereka tak sanggup lagi untuk beramal, lalu diberi pahala sekirat-sekirat. Kemudian ahli Injil atau Nasrani diberi Injil, lalu beramal hingga masuk waktu salat asar, lalu tidak sanggup melanjutkan, ia diberi pahala sekirat-sekirat. Kemudian kita diberi Al-Quran dan kita beramal dari asar hingga tenggelam matahari, dan kita diberi pahala 2 kirat. Maka kedua ahli kitab Yahudi dan Nasrani bertanya, wahai Rob kami, mengapa engkau beri mereka muslimin pahala 2 kirat dan kami hanya 1 kirat, padahal kami lebih banyak amalannya? Apakah aku mengurangi pahala yang kujanjikan bagi kalian? Tanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, jawab mereka. Itulah keutamaan yang kuberikan kepada siapa yang kuhendaki, jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Al-Sy'ari bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, perumpamaan kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani ialah seperti seseorang yang menyewa suatu kaum agar bekerja hingga malam. Maka kaum tersebut bekerja hingga tengah hari dan mengatakan, kami tak butuh kepada upahmu. Lalu orang tersebut mengupah kaum lainnya dan berkata, lanjutkanlah waktu yang tersisa di hari ini dan kalian akan mendapat upah yang kusyaratkan. Maka mereka pun bekerja hingga tiba waktu asar dan berkata, jerih payah kami untukmu, tidak minta upah. Kemudian orang tersebut menyewa kaum lainnya dan kaum tersebut bekerja mengisi sisa waktu hari itu hingga tenggelam matahari, dan mereka mendapat upah sebanyak upah kedua kaum sebelumnya. Artinya, walau tempo kerja mereka paling singkat, namun upahnya setara dengan upah yang disyaratkan bagi kedua kaum sebelum mereka yang bekerja dari pagi hingga sore. Ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, permisalan kalian dengan Alkitab Yahudi dan Nasrani seperti permisalan seseorang yang diberi upah. Ditanya, siapa yang mau bekerja dari pagi hingga pertengahan siang lalu mendapat upah 1 kirat? Lalu yang bekerja ketika itu adalah orang Yahudi. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang hingga waktu asar dengan kemudian mendapat upah 1 kirat? Lantas yang bekerja adalah Nasrani. Lalu ditanya lagi,
Siapa yang mau bekerja dari asar hingga matahari tenggelam, upahnya 2 kirat. Itulah kalian umat Islam. Yahudi dan Nasrani lantas marah. Mereka katakan, kami lebih banyak bekerja, namun kenapa kami diberi sedikit? Kemudian dijawab, apakah kalian dikurangi? Mereka menjawab, tidak. Lalu dijawab lagi, itulah keutamaanku dan keutamaan yang diberi pada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2268. Upah bagi Yahudi dan Nasrani tetap ada. Mereka tidak setuju lantaran mereka sudah bekerja lebih lama, namun kenapa hanya mendapatkan 1 kirat? Sedangkan umat Islam yang bekerja dalam waktu yang lebih singkat malah mendapatkan upah lebih besar, yaitu 2 kirat. 1 kirat adalah ukuran 1/12 dirham atau 1/20 dinar. 200 dirham itu sama dengan nisab perak, yaitu 5 juta rupiah. Berarti 1 dirham sama dengan 25.000. 1/12 dirham sama dengan 2.083 rupiah. Gambarannya upah dengan kirat adalah upah yang sedikit. Terbukti kalau amalan ringan dalam agama Islam bisa berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari Syekh Abdul Hadi Al-Umari dalam Daurah Makassar membahas kitab Fadul Islam. Penjelasan Imam Ibnu Hajar. Dalam syarahnya yang berjudul Fathul Bari, jilid 4, hal 566 cet, Darul Kutub Al-Imiliyah, Ibnu Hajar mengatakan sebagai berikut, yang artinya, hadis ini dijadikan dalil dalam eksistensi umat ini mencapai lebih dari 1000 tahun. Sebab konsekuensi dari hadis ini ialah bahwa eksistensi Yahudi setara dengan gabungan eksistensi umur Nasrani dan Muslimin. Sedangkan ahli sejarah telah sepakat bahwa tenggang waktu yang dilalui umat Yahudi hingga diutusnya Nabi adalah lebih dari 2000 tahun. Sedangkan tempo yang dilalui Nasrani hingga diutusnya Nabi adalah 600 tahun. Dan ada pula yang mengatakan kurang dari itu, sehingga tempo yang akan dilalui kaum muslimin pasti lebih dari 1000 tahun. Ini berarti bahwa Ibnu Hajar sekadar menukil pendapat sebagian kalangan dalam menafsirkan hadis tersebut tanpa menyebut siapa orang yang berpendapat. Dengan kata lain, ini pendapat yang bersumber dari orang misterius yang agaknya bukan tergolong ulama panutan. Andai saja orangnya tergolong ulama panutan, pastilah namanya layak untuk disebutkan. Jadi, Ibnu Hajar sendiri sama sekali tidak bisa dianggap menyetujui pendapat tersebut karena beliau sendiri menukilnya dengan sighat mabni lil majul yang identik dengan signat tamrid, dan sighat tamrid mengesankan lemahnya pendapatan yang dinukil. Ibnu Hajar juga mengatakan sebelumnya sebagai berikut. Hadis ini juga mengandung isyarat akan singkatnya umur dunia yang tersisa. Jadi, kalkulasi umur umat Islam sama dengan umur Yahudi dikurangi umur Nasrani, alias 2000 lebih sekitar dikurangi 600 tahun, yakni 1400 tahun lebih sedikit. Imam As-Suyuti kembali menjelaskan dalam kitabnya Al-Kaif. Sementara itu, As-Suyuti dalam kitab mengatakan, berdasarkan sejumlah riwayat atau atsar, umur umat Islam ini adalah lebih dari 1000 tahun, namun lebihnya tidak mungkin lebih dari 500 tahun. Al-Kasif halaman 206. Artinya, maksimal umur umat Islam ini adalah 1500 tahun. Dari kedua pendapat inilah sobat, lantas disimpulkan bahwa umur umat Islam berkisar 1400 sampai 1500 tahun. Sedangkan kita saat ini berada pada tahun 1437 Hijriah. Sebagaimana dimaklumi, bila ditambahkan 13 tahun atau periode prahijrah sejak masa kenabian Rasulullah SAW, berarti umur umat Islam saat ini adalah 1450 tahun. Artinya, tempo yang tersisa hingga umat ini punah ialah 50 tahun saja.
Dan bila kita tinjau dari hadis sahih tentang turunnya Isa Al-Masih di akhir zaman menjelang kiamat, kita dapatkan bahwa Isa Al-Masih akan hidup selama 40 tahun di bumi sebelum akhirnya wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani. Artinya, turunnya Isa Al-Masih tinggal kurang dari 10 tahun lagi dari sekarang. Dan turunnya Isa Al-Masih merupakan salah satu tanda besar dari kiamat. Demikianlah menurut pendapat yang diyakini kalkulasi tersebut. Sanggahan pertama, Nabi SAW membicarakan perumpamaan, bukan memastikan umur umat Islam. Perlu diketahui sobat bahwa kedua hadis dalam Sahih Bukhari di atas bukanlah dalam konteks menjelaskan umur umat Islam, melainkan sekedar membuat perumpamaan saja. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sekedar sebagai perumpamaan, dan perumpamaan tersebut cenderung bersifat longgar. Dengan demikian, ketika Nabi menyerupakan eksistensi kita dibandingkan umat-umat sebelumnya, ialah seperti tempo antara masuknya waktu asar hingga tenggelamnya matahari, maka ini sekedar permisalan dengan maksud mubalaghah atau majaz hiperbola dalam menjelaskan dekatnya terjadinya hari kiamat. Hal ini bukan berarti bahwa eksistensi umat akan sesingkat itu. Dari sini dijelaskan bahwa Nabi tidak sedang menjelaskan umur umat Islam dalam hadis tersebut sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kalangan. Sanggahan kedua, hadis membicarakan banyak sedikitnya amal. Alasan lain yang menguatkan bahwa yang dimaksud oleh hadis ini ialah sebatas banyak sedikitnya amal tanpa dikaitkan dengan panjang pendeknya tempo masing-masing umat adalah bahwa mayoritas ahli sejarah menyebutkan selang waktu antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah 600 tahun, dan ini merupakan pendapat Salman Al-Farisi yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Meski demikian, ada pula yang berpendapat bahwa temponya kurang dari itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa selang waktunya hanya 125 tahun. Padahal kita menyaksikan bahwa selang waktu yang telah dilalui oleh umat Islam sejauh ini adalah lebih dari 600 tahun. Dengan demikian, bila kita berpegang pada pendapat bahwa yang dimaksud adalah perumpamaan panjang pendeknya tempo masing-masing umat, alias bukan banyak sedikitnya amal mereka, maka konsekuensinya waktu asar harus lebih panjang daripada waktu zuhur. Padahal tidak ada seorang alim pun yang berpendapat demikian. Ini berarti bahwa yang dimaksud lewat perumpamaan tersebut sebenarnya ialah banyak sedikitnya amalan. Wallahu alam bisawab ya sobat. Sanggahan ketiga, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Ibnu Rajab mengatakan, menentukan sisa waktu atau umur dunia dengan bersandar dengan hadis-hadis seperti ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, karena hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, dan tidak seorang pun yang diberitahu tentang waktunya. Oleh karenanya, Nabi ketika ditanya tentang kapan terjadinya kiamat telah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi maksud dari perumpamaan Nabi dalam hadis ini ialah sekedar mendekatkan waktu terjadinya hari kiamat tanpa menentukan waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kamu hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit ini sudah dekat waktunya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 63. Ibnu Katsir rahimahumullah pun berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau tidak ada pengetahuan tentang hari kiamat, di mana orang-orang bertanya tentang hal itu. Namun ilmu tentang hari kiamat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Asy-Syinkiti mengatakan, innama
Sesungguhnya dalam ayat ini bermakna hasyir atau pembatasan yang berarti hanya. Sesungguhnya kiamat tidak diketahui kecuali hanya Allah saja. Dalam hadis Jibril disebutkan, orang itu berkata lain, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Rasulullah SAW pun menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Sanggahan keempat, riwayat yang digunakan As-Suyuti itu dhaif. Sanggahan kelima, tanda kiamat harusnya sudah muncul pada tahun 1237 Hijriah jika memakai perhitungan Imam As-Suyuti. Setelah merujuk ke kitab As-Suyuti, sobat, ternyata atsar-atsar yang menjadi pijakan As-Suyuti hingga mengatakan bahwa Allah menangguhkan umat Islam sampai lebih dari 1000 tahun, dan lebihnya tidak akan lebih dari 500 tahun, alias maksimal umur umat Islam ini adalah 1500 tahun. Semuanya adalah atsar-atsar yang tergolong dhaif. Sementara asar-asar yang sahih dalam bab ini menurut para ulama sumbernya adalah dari ahli kitab. Nah, kesimpulannya sobat, semua asar ini tidak bisa jadi pijakan dalam masalah yang sangat vital seperti ini. Oleh karenanya, pendapat As-Suyuti tersebut dibantah oleh As-San'ani dalam risalahnya yang berjudul Berapa Sisa Usia Dunia? As-San'ani menyebutkan atsar-atsar yang menjadi pijakan As-Suyuti, yaitu 1. Atsar Abdullah bin Amr bin As yang berbunyi, setelah matahari terbit dari barat, manusia akan tetap eksis selama 120 tahun. 2. Bahwasanya Isa Al-Masih akan tetap hidup selama 40 tahun setelah membunuh Dajjal. 3. Kemudian setelah itu Isa akan menggantikan kepemimpinan seorang lelaki dari Bani Tamim selama 3 tahun. 4. Dan bahwasanya manusia akan hidup 100 tahun setelah Allah mengirim angin baik yang mencabut ruh setiap mukmin. Akan tetapi mereka yang masih hidup tersebut tidak mengenal agama apapun. Setelah menyebutkan asar-asar tadi, Al-Ansai lantas berkata, berarti total temponya ialah 263 tahun. Sedangkan kita saat ini berada pada abad ke-12 Hijriah, yang bila ditambah 263 tahun berarti totalnya 1463 tahun. Dan menurut pendapat As-Suyuti yang mengatakan bahwa penangguhan umur umat Islam tidak lebih dari 500 tahun yang setelah berlalu 1000 tahun, berarti batas akhir eksistensi umat Islam setelah melalui 1000 tahun adalah 463 tahun. Kesimpulannya, keluarnya Dajjal, semoga Allah melindungi kita darinya, adalah sebelum abad ke-12 Hijriah ini berakhir. Jadi, ternyata asar-asar yang dijadikan pijakan oleh As-Suyuti untuk menentukan batas umur umat Islam maksimal adalah 1500 tahun, memiliki kalkulasi yang berbeda. Sebabnya, 1500 tahun itu masih dikurangi peristiwa-peristiwa berikut, sobat. Tempo 120 tahun setelah matahari terbit dari barat. Tempo 40 tahun dari keberadaan Isa Al-Masih setelah terbunuhnya Dajjal. Tempo 3 tahun setelah Isa menggantikan kepemimpinan seorang lelaki Bani Tamim. Tempo 100 tahun setelah semua orang beriman diwafatkan melalui hembusannya angin baik. Totalnya dari data di atas ialah 120 ditambah 40 ditambah 3 ditambah 100 yang jumlahnya adalah 263 tahun. Kesimpulannya, umur umat Islam harus berakhir setelah melalui 1500 tahun dikurangi 263 tahun, yaitu 1237 tahun. Dengan kata lain, semua peristiwa besar terjadi tadi mestinya telah muncul pada tahun 1237 Hijriah menurut kalkulasi As-Suyuti, yang ternyata sampai saat ini tidak terjadi, sobat. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid membantah perkataan Imam As-Suyuti.
Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa Imam Mahdi muncul setelah 1200 Hijriah. Namun nyatanya sekarang kita sudah menginjak 1400-an Hijriah. Imam Mahdi pun belum muncul. Imam Suyuti juga mengatakan bahwa manusia akan tinggal ketika matahari terbit dari arah tenggelamnya selama 120 tahun. Lalu kiamat pun terjadi. Berarti kalau sekarang 1400 Hijriah, berarti harusnya matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya selama 20 tahun. Dajjal muncul pada kepala 100 tahun. Lalu Isa bin Maryam akan membunuhnya. Isa akan hidup setelah itu 40 tahun lamanya. Padahal kita berada pada tahun 100 terakhir menurut perhitungan Imam Suyuti. Namun sampai saat ini Dajjal belum keluar dan Isa bin Maryam juga belum turun. Yang ada umur umat Islam terbatas 60 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umur umatku antara 60 hingga 70 dan sedikit dari mereka yang melebihi itu." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3550. Ibnu Majah, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ibnu Batal rahimahumullah pun berkata, Nabi SAW mengatakan bahwa umur umat Islam tidaklah panjang dibandingkan dengan umur umat Islam sebelumnya. Supaya umat Islam saat ini gemar beramal, lihat Syarh Sahih Al-Bukhari 224. Demikian beberapa hadis yang masih diperdebatkan dan diperselisihkan oleh ulama. Namun demikian, jangan mengaburkan kepercayaan akhir zaman itu. Dan kiamat sudah dekat dan pasti terjadi. Kita dapat merujuk dari hadis Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya ya sobat. Kalau sobat suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan langsung notifikasinya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Rizky doakan kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.